Kemudian K dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Ini huruf to, tanda sukun tuh seperti ini. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf to. Jadi huruf-huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, Bapak dan Ibu saudara semuanya, kalau nantinya setelah kami jelaskan kemudian masih ada hal yang kiranya belum dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya saja pada kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jelaskan kembali pada kolom komentar. Kami di sini sangat ingin sekali Bapak dan Ibu saudara semuanya yang menonton video kami dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 232. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 232 ini, supaya durasi videonya tidak terlalu lama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini walaupun kita belajarnya sedikit-sedikit saja, harapan kami Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 232 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari dzalikum sampai sini, sampai wa antum la ta'lamun. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu
adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Huruf setelahnya berarti huruf yang sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini dzalikum, dza dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah atau harokat fathah bentuknya dia mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya dza dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Dzalikum. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Dzalikum azkalakum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim. Tanda sukun itu seperti ini. Tanda huruf sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada orang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, itu maksudnya itu sama saja itu. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikanlah huruf setelahnya. Tadi di awal sudah kami ingatkan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf mim sukun. Nah, setelah huruf mim sukun huruf apa? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mim. Ini huruf mim sukun. Sebelah kiri daripada huruf mim mana? Berarti ini. Nah, huruf hamzah ini. Berarti ini mim sukun, setelahnya adalah huruf hamzah, atau mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya, kenapa kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ketahui, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, tapi dia memiliki harokat nih atau memiliki tanda baca. Huruf alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Karena kalau ada huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Ini contohnya seperti ini. Ini huruf alif nih, bentuknya dia polosan saja nih, tidak ada tanda bacanya kan, tidak ada harokatnya. Tapi kalau ada alif yang memiliki tanda baca seperti ini, ini. Intinya alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi ini huruf mim sukun, ini huruf mim. Tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang coba fokus yang di kotak nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih, setelahnya adalah huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti kalau ada huruf mim sukun, setelahnya huruf lam misalnya, mim sukun, setelahnya huruf ya misalnya, dan lain sebagainya, maka semua itu namanya adalah izhar syafawi, terkecuali
apabila mim sukun itu berjumpa dengan huruf ba atau mim sukun itu berjumpa dengan huruf mim. Huruf mim sukun setelahnya huruf ba, huruf mim sukun setelahnya huruf mim. Baru hukumnya bukan izhar syafawi. Tapi kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun nih setelahnya huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Dzalikum azkalakum. Jangan dibaca dzalikum azkalakum, jangan. Baca pendek saja. Dzalikum azkalakum, begitu. Kemudian ka dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Seperti tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Ini huruf kaf nih, ini di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri, ini berbentuk alif kecil. Ini merupakan tanda panjang. Tanda yang mengisyaratkan bahwa huruf tersebut harus dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Dzalikum azkalakum wa athhar. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf waw. Tadi sudah detail kami jelaskan di awal. Terlihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Fokus yang nomor 3, izhar syafawi. Ada huruf mim sukun, ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini, maka dinamakan mim sukun. Huruf mim sukun yang setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim atau huruf mim sukun, tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas tidak berdengung. Pendek saja. Azkalakum wa athhar. Jangan dibaca azkalakum, jangan dipanjangkan seperti itu, salah. Kemudian di sini wa athhar. Di sini ada huruf to yang sukun. Ini huruf to tanda sukun tuh seperti ini. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf to. Jadi huruf-huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Jadi untuk huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal pelan-pelan. Nah, huruf to sukun berarti dipantulkan wa har mantul seperti itu. Kemudian ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan, atau dapat kita pahami karena berada di tengah kalimat seperti itu. Wa har. Ada suara orang jual perabotan pula tuh saudara. Semoga rezekinya Allah lancarkan. Kemudian di sini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ra, maka huruf ra kita sukunkan atau kita matikan. Kita baca wa athhar, begitu. Huruf ra-nya kita sukunkan, huruf ra-nya kita sukunkan. Kenapa kalau huruf ra itu kita sukunkan? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf ra. Huruf ra kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ra-nya kita sukunkan sehingga dibaca wa athhar. Jangan dibaca wa athharu, jangan. Huruf ra-nya kita sukunkan. Kemudian huruf ra ini kan sukun. Sukun karena disukunkan. Sukun karena kita sukunkan atau sukun karena dimatikan. Sebab kita berwakaf tepat di huruf ra tidak dibaca panjang. Berarti jadi sukun. Huruf ra yang sukun itu kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Maka huruf ra-nya itu dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga ini huruf ra sukun, sukun karena disukunkan. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra-nya kita tebalkan. Sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Wa athhar, begitu.
Oh ya, bagi saudara semuanya yang kiranya masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf yang sukun, cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insya Allah setelah Bapak dan Ibu, saudara semuanya melihat video-video tersebut, insya Allah langsung segera mahir dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf hijaiyah yang bertasydid. Lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya qaf dengan lam ini maknanya adalah al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Kita baca wa'al tohar, berhenti dulu, ambil napas, baru kita sambung lagi. Wallah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Nah, mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, sudah detail kami tadi jelaskan di awal. Berarti yang berposisi sebelah kanan lafaz Allah. Nah, sebelah kanan kita cari huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca, berarti huruf waw ini. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya, bukan hurufnya tapi tanda bacanya, harokatnya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah itu dibaca tipis atau dibaca tebal begitu. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ini tanda baca fathah ini namanya, atau harokat fathah, atau tanda baca dhammah. Nah, tanda baca dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, di sini yang kita temui adalah lafaz Allah yang sebelumnya adalah tanda baca fathah, sehingga lafaz Allah kita baca tebal. Sehingga kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi lafaz Allahnya ditebalkan. Jadi tadi yang dapat menebalkan lafaz Allah ada dua bentuk tanda baca atau dua bentuk harokat. Yang pertama harokat fathah, bentuknya seperti ini. Yang kedua harokat dhammah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada lafaz Allah, nah, kita perhatikan huruf sebelumnya itu kita perhatikan, lihatlah tanda bacanya. Nah, berarti huruf sebelumnya yang sebelah sini ya. Kalau dia memiliki tanda baca fathah berbentuk seperti ini atau tanda baca dhammah ya, yang bentuknya seperti ini, berarti lafaz Allah kita tebalkan begitu. Wallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa, atau huruf alif lamnya ini bertemu dengan huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelah huruf lam ini kita perhatikan. Kita perhatikan di sini ternyata setelah huruf lam ini masih huruf lam lagi nih. Nah, kita lihat huruf lam ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, itu sama saja maksudnya. Kenapa kok biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya di sini tidak ada tanda bacanya kan ya, tidak ada tanda bacanya. Tidak dibaca, dia langsung masuk ke huruf yang setelahnya, ini cara bacanya. Dia langsung masuk ke huruf setelahnya yang memiliki tanda baca. Ini enggak dibaca, lam yang ini enggak dibaca, langsung masuk ke huruf yang ini. Wallah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini lafaz Allah. Ini di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, bentuknya itu dia alif kecil seperti ini. Maka ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah kita baca panjang, wallah, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Seperti biasa untuk tambahan pengetahuan, kalau nanti saudara membuka mushaf Al-Quran, misalkan lagi pergi umroh dan haji atau membuka Al-Quran di HP, kemudian
membaca Al-Quran di atas lafaz Allahnya tidak ada fathah berdiri seperti ini, tidak ada alif kecil seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah, itu biasanya lafaz Allah, di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini. Nah, tidak ada tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang, tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang begitu. Itu tambahan pengetahuan saja. Wallahu ya'lamu wa antum. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf ta, atau huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Intinya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini huruf nun sukun, ini huruf non. Tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta, atau nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Untuk menentukan ini hukum apa, ya huruf setelahnya ini, huruf tanya ini yang perlu untuk kita ketahui dia ini huruf apa begitu. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki, aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat. Aqrab. Nah, sehingga dinamakan ikhfa hakiki aqrab. Nah, begitu. Kemudian cara membacanya itu dengan cara dibaca samar, kemudian disertai dengan dengungan. Nah, akan tetapi karena dia aqrab, maka kadar samarnya itu dia lebih tinggi. Jadi kadar ikhfanya itu dia lebih tinggi. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Nah, wa antum begitu. Jangan dibaca wa antum, jangan. Nah, tapi kadar samarnya dia lebih tinggi. Wa antum begitu. Kemudian suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia didengungkan. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa antum begitu. Jangan dibaca wa antum, itu masih kurang, kadar dengungnya kurang, tapi dia lebih dipanjangkan lagi sedikit. Wa antum la begitu. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya, berapa sih kadarnya gunnah atau kadarnya dengungan itu? Kalau kita mengikuti ulama terdahulu ya, maka kadar daripada gunnah itu harus bertalaki, belajar langsung dengan seorang guru. Tapi ada ulama-ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya panjangnya gunnah atau dengungan itu adalah 2 harokat. Insyaallah semuanya benar. Insyaallah yang tak benar itu yang tak mau belajar mengaji. Jadi ini didengungkan. Wa antum la. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus lagi yang nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun. Nih, setelahnya adalah huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka hukumnya izhar syafawi. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal. Dibaca jelas, tidak berdengung. Wa antum la, tum la pendek, jangan dibaca wa antum la, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Wa antum la ta'lamun. La dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih bendera ke samping. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya.
Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Ini sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini namanya tanda baca fathah nih, atau harokat fathah. Sehingganya huruf lamnya ini dibaca panjang. La dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa antum la ta'lamun. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan itu yang 1 sampai 3, bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Wa antum la ta'lamun. Kemudian mun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Kalau yang ini tadi, yang la ini tadi yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang begitu. Mun ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membuka Al-Quran, baca Al-Quran, setiap berjumpa dengan mad arid lis sukun, kalau di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai bawah kita baca 4 begitu. Harus sama, harus konsisten. Nah, harus konsisten. Wa antum la ta'lamun. Nah, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, ini kita baca ta'lamun. Kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun, kita baca ta'lamun. Jangan dibaca ta'lamuna, jangan. Tapi huruf nun kita sukunkan. Kenapa kita sukunkan? Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Nah, ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, sehingganya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca ta'lamun seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa kita menyempatkan waktu. Dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk Al-Quran dan kita membacanya. Buka Al-Quran, kita baca begitu. Apalagi sekarang kan kita bisa membaca Al-Quran dimanapun. Di HP kita ada Al-Quran ya. Nah, tergantung kemauan kita lagi untuk bersama Al-Quran begitu. Intinya jangan sampai kita melupakan Al-Quran, karena kitalah yang butuh kepada Al-Quran, bukan Al-Quran yang butuh kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.